Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menjemput kita semuanya bangkit berdiri bersama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, dengan satu pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Firman Tuhan berkata, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bagi saudaraku yang hadir secara langsung dalam ibadah offline di gereja, demikian juga saya menyapa untuk saudara-saudaraku semuanya yang beribadah melalui online lewat YouTube dan juga mendengar melalui Radio Iktus. Shalom dan damai sejahtera dari Tuhan beserta dan menyertai kita semuanya. Biarlah sukacita dari Tuhan turun di dalam sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Mari kita mengucapkan hati kita dan kita percaya pada pagi hari ini sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita semuanya. Bahwasannya kemurahan Tuhan ada bagi hidup kita. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Aku mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. La 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 la.
kesudahan. Dia yang bernafas memuji sang raja. Dengan siapa? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan tujuh angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku mengangkat bagimu, kata-katamu baru yang baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Mari mau lebih lagi bersuka cita kepada Tuhan. Kita mau tinggikan dan agungkan Dia. Bahwasannya kemurahan mengikuti kita. Angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, saat rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Persilakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih lagi kita mempersiapkan hati kita. Biarlah pujian, penyembahan dan pengagungan kita pada pagi hari ini, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau katakan, kami mau rindu lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, hal yang ku rindu, kami mau berdiam di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu dalam layak hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Satu hal yang ku rindu, Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam
lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Hari kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan kami mau menikmati kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala kebesaran Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi setiap kami Bapa. Demi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau rindu Tuhan. Nyanyian pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Senantiasa memuliakan nama Kau selalu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu yang selalu besar dan layak kami puji. Layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama di atas segala nama,
di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kepujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau. Dan biarlah kami boleh senantiasa menyembah dan memuji Engkau di dalam setiap kehidupan kami, sampai kami menyelesaikan tugas kami di muka bumi ini. Dan kami tahu hal yang sama akan terus kami lakukan, memuji dan menyembah Engkau di dalam kerajaan sorga yang mulia. Terima kasih Bapa, berbicaralah dan bersabdalah kepada kami semuanya. Sampaikan apa yang menjadi pesan ilahi bagi kami semuanya, supaya kami boleh berjalan seturut dengan pimpinan dan kehendak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan keajaiban, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itulah kami semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah secara online dan juga mendengarkan di Radio Iktis. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu pujian dan penyembahan di sorga. Ini tema yang tidak mudah, saudaraku. Karena ada satu tempat yang spesifik di situ, dikatakan di sorga. Nah, seperti apa sih sebetulnya pujian dan penyembahan di sorga itu? Mungkin kalau kita berbicara tentang pujian dan penyembahan di rumah tangga, mungkin masih bisa kita lakukan dan kita lihat ada contoh. Mungkin di gereja juga demikian. Tetapi pujian dan penyembahan di sorga, wah, rasanya sesuatu yang begitu tinggi tapi juga sekaligus sesuatu yang luar biasa. Karena apa saudaraku? Sorga dalam bahasa Ibraninya disebut dengan zamayim, yang berarti puncak atau awan. Dalam bahasa Yunaninya disebut dengan Ouranos, yang artinya mulia. Jadi tempat di mana Allah tinggal, tempat di mana yang begitu mulia. Nah, pujian dan penyembahan seperti apa yang terjadi di sorga itu? Tapi ini menjadi penting bagi kita semuanya. Karena apa? Karena setelah kita tidak ada di muka bumi ini, tugas kita sudah selesai di muka bumi ini. Firman Tuhan berkata apa? Setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dan itu ada di mana? Ada di sorga yang mulia. Jadi mari kita belajar mempersiapkan diri lebih dahulu, supaya kita mengerti apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita akan melihat sebuah tempat di mana pujian dan penyembahan di sorga itu terjadi. Dalam sebuah penglihatan yang dilihat oleh seorang murid Tuhan, yaitu Yohanes. Dan itu berlangsung di sebuah pulau yang namanya Pulau Patmos. Hari ini saudara, kalau Anda ke Pulau Patmos, ada di Laut Aegea, begitu di Yunani, saudara, sebuah tempat wisata pulau yang luar biasa indahnya. Eksotis, ya. Gambarannya begitu indah dengan hampir semuanya, saudaraku. Rumah-rumah di sana catnya putih, jadi luar biasa, indah, ya kan? Ada perbukitan begitu yang hijau, kemudian laut yang biru dan rumah-rumah yang berwarna putih. Sebuah tempat yang sangat eksotis, sebuah tempat yang sangat indah. Dan jika Tuhan mengizinkan, mungkin kita juga mungkin kita bisa pergi ke sana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi pada masa Rasul Yohanes
ditahan dan diasingkan ke Pulau Patmos. Gambarannya tidak seperti yang sekarang ini. 2000 tahun yang lalu saudaraku, seperti yang ditulis oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 1 ayat 9 dikatakan demikian. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan Allah dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi Yohaneslah yang menulis surat dan mencoba memberikan penggambaran apa yang sudah dia lihat ketika dia berada di Pulau Patmos. Sebuah pulau, saudaraku, yang tidak terlalu luas. Hanya 10 kali 16 kilometer. Dan pulau ini pada waktu itu adalah sebuah pulau yang kering, pulau yang tandus, pulau yang bahkan beberapa orang menjuluki sebagai pulau setan. Oleh karena itu saudaraku tidak heran. Pulau ini dijadikan oleh Kaisar Romawi Domitianus sebagai tempat pembuangan, sebagai penjara terbuka. Termasuk di dalamnya adalah Yohanes karena kesaksiannya tentang Yesus Kristus. Tetapi pengiringan dan pengikutan daripada Yohanes ini tidaklah surut oleh karena hukuman, oleh ancaman. Sama seperti ketika Sadrah, Mesah dan Abednego diancam untuk supaya tidak menyembah patung daripada Raja Nebukadnezar. Dan mereka menolak, mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi kita lihat Tuhan selalu menolong. Demikian juga dengan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan banyak anak-anak Tuhan, rasul-rasul Tuhan yang diancam, dianiaya, disingkirkan, dibunuh sekalipun. Stefanus, tetapi imannya tidak pernah goyah. Demikian juga dengan Yohanes. Dan di tengah-tengah situasi di mana dia diasingkan, dia ada dalam sebuah pulau yang begitu mengerikan. Dia diberi Tuhan sebuah anugerah untuk melihat saudaraku gambaran sorga yang mulia itu. Dan dia tuliskan suratnya kepada 7 jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita sama seperti tadi. Jadi seperti apakah pujian dan penyembahan di sorga itu? Karena itu kita akan belajar bersama dengan Yohanes. Mencoba melihat apa yang dilihat oleh Yohanes. Supaya kita bisa mengerti seperti apa pujian dan penyembahan di sorga itu. Yang pertama saudaraku. Ternyata pujian dan penyembahan di sorga itu dikuasai oleh Roh Kudus. Ini hal yang pertama. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 2 dikatakan demikian. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Dan seorang ini jelas adalah Yesus Kristus, Allah yang ajaib. Segera aku dikuasai oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes secara fisik tubuhnya ada di Pulau Patmos. Tetapi rohnya dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Melihat sebuah gambaran sorga yang mulia. Oleh karena itu tidak heran dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan itu sudah kita bahas dalam ibadah minggu yang lalu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita sadar siapapun kita, saudaraku, hidup di muka bumi ini tidaklah kekal. Satu kali satu saat, kita semuanya siapapun kita akan mendengar sebuah kalimat yang akan
Kita dengar kalau kita masih bisa mendengar dalam. Tapi selama kita hidup kita selalu mendengar itu. Ketika seorang hamba Tuhan, seorang pendeta menguburkan seorang anak Tuhan. Maka di akhir semua prosesi dia akan berkata, tubuhmu dijadikan Tuhan dari tanah, maka kembalilah kepada tanah. Tapi roh dan jiwamu kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu mengajar kepada kita hari ini. Supaya kita itu saudaraku. Tidak hanya sekedar hidup untuk tubuh yang fana ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada iblis ketika mencobai. Bahwa manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita bukan hanya sekedar merawat tubuh kita supaya sehat. Minum vitamin, makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Tapi lebih daripada itu saudaraku. Kalau kita begitu merawat tubuh kita sedemikian luar biasa. Supaya kita tetap sehat saudaraku. Padahal kita tahu siapapun kita akan mengakhiri kehidupan di muka bumi ini. Apalagi kepada roh yang tidak akan mati saudaraku. Pilihannya cuma dua. Sorga yang mulia atau neraka. Tidak ada jalan di tengah. Oleh karena itu saudaraku. Mari kita belajar. Untuk apa saudaraku? Supaya roh kita itu makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Saya sering memberikan sebuah ilustrasi. Kekuatan daging atau roh. Ya, itu tergantung apa yang kita makan. Ada 2 ekor ayam. Satu berwarna putih. Satu berwarna hitam. Selama beberapa hari ayam yang putih diberi makan dengan baik. Ayam yang hitam diberi makan sekedarnya. Tapi yang putih diberi makan yang banyak. Dan diadu saudaraku. Kuat yang putih, menang yang putih. Setelah itu dibalik. Yang hitam diberi banyak makan. Yang putih dibiarkan saja. Hanya sekedar saja. Dan apa yang terjadi ketika tarung? Ayam yang hitam yang menang. Pertarungan antara daging dan roh itu ditentukan oleh apa yang kita makan. Ketika kita memberi makan kedagingan kita itu akan jadi lebih kuat. Tapi ketika kita itu memberi roh kita makanan, maka dia menjadi lebih kuat. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memberi makan roh kita. Supaya roh kita ini kuat. Karena memang kerajaan sorga bukan soal makan dan minum, soal fisik. Roma 14 ayat 17 dengan jelas berkata. Sebab kerajaan Allah, dan ini bicara tentang kerajaan sorga. Bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saudaraku, mari hidup kita itu dipimpin senantiasa oleh Roh Kudus. Sehingga pada saatnya nanti kita sampai kepada saat kita di sorga yang mulia. Kita memulai dengan apa saudaraku? Dalam roh pimpinan roh kita akan masuk dalam kerajaan sorga yang mulia dan menyembah Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dunia ini fana. Kita pun fana, ya. Saya masih menyadari ketika masih muda bisa, khotbah berapa kali dalam seminggu, ya. Bisa 5-6 kali, saudaraku. Ya. Tapi makin kesini, ya dah, sudah setengah abad lebih, ya dah. Ya, kok ya capek juga, ya. Itulah kefanaan kita. Mungkin waktu dulu kita masih muda. Berjalan jauh, naik gunung, tidak lelah. Tapi hari ini saudaraku, ya, walaupun hanya sekedar putar-putar mall gitu. Segah ya, capek. Ngopi saja, ngeteh saja. Itu menunjukkan apa? Kita lemah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi roh kita tidak akan pernah lemah. Itu yang luar biasa. Ya. Ketika kita terus
memberi makan roh kita dengan firman dan dipimpin hidup kita oleh Roh Kudus, maka mungkin sekalipun fisik kita makin hari makin lemah, tetapi roh kita akan terus menyala-nyala. Saya melihat orang-orang yang cinta Tuhan walaupun usianya semakin menua, tubuhnya semakin tidak bisa melakukan apapun, kulitnya makin keriput. Tetapi ketika orang-orang ini hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saya melihat kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang penuh hikmat, kata-kata yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi sebaliknya kalau tidak saudaraku, maka ada banyak kata-kata yang sia-sia yang keluar. Jadi hal yang pertama adalah ujian dan penyembahan di sorga dimulai saudaraku ketika dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu di muka bumi ini, mari kita terus meminta pimpinan daripada Roh Kudus yang akan menolong kita. Karena dia adalah roh penolong dan penghibur. Yang kedua saudaraku, pujian dan penyembahan di sorga itu berfokus pada kekudusan Tuhan. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 8 yang ditulis oleh Rasul Yohanes dikatakan demikian. Dan dengan tiada henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang ada, sudah ada dan yang akan datang. Jadi artinya apa? Ada untuk selama-lamanya. Itulah pujian penyembahan kita. Karena kenapa kita memuji Tuhan selama-lamanya? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ada untuk selama-lamanya. Dan di sini dikatakan berfokus pada kekudusan. Kekudusan saudaraku bukan karena seperti saya lahir di kota Kudus, seperti Pak Har lahir di kota Kudus, Bu Foni, ya. Tetapi atau kita lahir dari orang-orang kudus, ya. Dalam arti mungkin lahir dari hamba Tuhan, lahir dari aktivis gereja dan sebagainya. Tidak. Tetapi saudaraku, kita kudus karena apa? Karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Jadi inilah persiapan kita. Karena kita tahu bahwa kita itu adalah manusia yang berdosa. Tetapi seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kita ini telah menerima anugerah Allah yang luar biasa, supaya kita ini bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena Allah itu kudus, maka Dia telah menguduskan kita dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita dikuduskan. Darah yang sangat mahal. Kitab 1 Petrus berkata bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan itu. Bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah anak domba Allah. Jadi betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia rindu saudaraku, kita menjadi kudus karena Dia kudus. Dan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka itu juga dalam kekudusan. Oleh karena itu saudaraku, dalam kehidupan kita saya tahu, di muka bumi ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ada air mata, ada penderitaan, ada kesakitan, ada jeritan hati, ada hal-hal yang membuat kita begitu susah berjalan, bahkan seringkali kita putus pengharapan. Tetapi firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 berkata demikian, kiranya Dia menguatkan hatimu. Dia dalam kiranya Allah sendiri, Roh Kudus juga menguatkan hatimu. Supaya apa saudara?
tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara, kalau kita itu punya pengharapan kepada Tuhan, kita ditolong Tuhan. Tuhan ingin mengatakan, kuatkan hatimu, aku selalu ada bagi engkau. Jangan engkau melakukan dosa. Berapa banyak orang ketika menghadapi masalah, kemudian melakukan hal yang tidak benar, hal yang berdosa. Dan seringkali, mungkin hal-hal yang sepele kadang-kadang ya. Ada nasihat orang yang berkata, kita mungkin kehilangan sesuatu dan orang di sekitar kita yang tidak percaya Tuhan. Tak kok kayak dukun, itu manjur. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati semuanya. Mungkin ketika kita disakiti, kalau tidak hati-hati, hati kita sakit, menyimpan dendam, menyimpan itu. Tapi Tuhan berkata apa? Menguatkan hati kita. Pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan kita yang balas. Firman berkata demikian. Supaya apa? Supaya kita ini kudus tak bercacat. Justru kalau sebaliknya kita melakukan hal yang sama, itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan sampai berfirman? Pembalasan itu adalah hakku. Dia tahu saudaraku, supaya kita ini tetap kudus. Berapa banyak di antara kita yang membiarkan hati dan hidup kita dipengaruhi oleh hal-hal yang bisa meracuni kehidupan kita sehingga kita menjadi cacat dan tidak kudus. Mari hari ini, karena pujian dan penyembahan di sorga berfokus pada kekudusan. Kita belajar saudaraku untuk hidup tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Tuhan kita. Yang terakhir saudaraku, yang ketiga. Pujian dan penyembahan di sorga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 10. Yang dilihat saudaraku oleh Yohanes dan dia tuliskan. Dia melihat saudaraku 24 tua-tua. Siapa itu 24 tua-tua? Ini adalah orang-orang yang kudus. Saudaraku. Simbol daripada orang-orang yang kudus. Dikatakan demikian. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia. Di hadapan Allah. Yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Kita ketemu lagi. Dan mereka, perhatikan ini, melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mahkota saudaraku. Mahkota adalah simbol daripada kekuasaan, kemuliaan, dan kehormatan. Jadi orang itu akan cari mahkotanya ya sekarang ini. Walaupun mungkin kita bukan orang kerajaan. Tapi mahkota itu adalah simbol kekuasaan, kemuliaan, dan kehormatan. Itu yang orang ingin capai dalam hidupnya. Ada puncak kesuksesan, saudaraku. Tetapi menarik sekali. Para 24 tua-tua ini sudah punya mahkota, tapi dilemparkan, saudaraku. Artinya apa? Dilemparkan di hadapan tahta itu. Ini menyimbolkan saudaraku bahwa 24 tua-tua itu mau memberikan yang terbaik, puncak kesuksesan mereka, puncak kekuasaan mereka, kemuliaan dan kehormatan hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat gambaran sorga, sorga itu adalah sebuah tempat yang sangat luar biasa. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4 gambarannya menarik. Demikian firman Tuhan berkata. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Dari Allah yang berhias, perhatikan. Bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu
Aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, Yerusalem yang baru, gambaran ibu kota sorga itu dikatakan apa? Berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Seringkali saya kagum ketika saya memberkati pasangan-pasangan di gereja kita ini. Ketika pengantin perempuan masuk, berubah saudaraku. Yalah. Jadi lebih anggun, lebih cantik, lebih luar biasa. Kalau yang pria mah biasa saja, cuma nganggo jas gitu saudaraku ya. Nggak ada prianya terus diwedai, dipupuri gitu ya, sampai demblok-demblok begitu ya kan. Nah, tapi kalau perempuan jadi begitu anggun ya lah. Jalannya pun pelan-pelan ya, karena apa? Lah rok ngantene gede. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi yang terbaik, yang terindah itu ditampilkan di sana. Makanya kalau hiasan orang berhias nganten itu kan, saya sih tidak pernah melihat ya, belum pernah melihat sih ya. Orang mau pengantin gitu menghias diri sendiri itu jarang ya. Panggil orang. Supaya apa? Supaya lebih cantik, lebih luar biasa. Seperti itu gambarannya. Begitu luar biasa. Dan di sorga itu dikatakan dalam ayat yang keempat juga saudaraku. Tidak lagi ada air mata. Tidak ada ratap tangis. Tidak ada lagi duka cita. Sesukses apapun orang di muka bumi ini, sekaya apapun orang di muka bumi ini, selalu ada air mata, selalu ada ratap tangis, selalu ada duka cita. Dan yang pasti, maut akan selalu mengintai. Siapapun. Tapi kita bersyukur bahwa maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kita tidak binasa, tapi kita akan menikmati akan sorga yang begitu mulia. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini adalah gambaran sorga yang begitu luar biasa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebuah tempat yang mulia, sebuah tempat yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Dalam kitab Roma tadi dikatakan. Wow. Oleh karena itu saya mau katakan. Jangan pernah tinggalkan imanmu. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai kita memperoleh mahkota kehidupan. Dalam B3S kemarin hari Sabtu, jangan kita menukar kemuliaan seperti orang-orang Israel. Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, bahwa mereka bangsa Israel itu menukar kemuliaan dengan patung lembu yang makan rumput. Ini adalah sebuah ungkapan Tuhan yang berkata, engkau menyembah patung anak lembu emas. Emasnya dari kamu, kamu sembah sendiri. Dan dia tidak bisa menolong engkau. Dan engkau rela menukar kemuliaan yang begitu luar biasa. Saya mulai kemarin dengan apa? Dengan, akankah kita akan menukar kalau kita punya logam mulia? Kita tukar dengan seonggok sampah. Mungkin tiap malam atau tiap pagi kita ngelempar sampah. Biasanya dimasukkan kantong kresek kemudian ditali dan saudara, tidak ada orang yang mau ambil sampah itu apalagi beli. Uang sampah kita aja itu kita perlu bayar. Pak, sampah sejujurnya.
Sebetulnya rada ora enak juga ya kok Pak sampah begitu ya. Pak tukang sampah sebetulnya kan. Kita bayar dia tuh. Supaya apa? Supaya sampah kita diambil. Kalau enggak busuk saudaraku. Untuk ngambil sampah kita aja kita perlu bayar orangnya. Tapi itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Oleh karena itu saya katakan, terus percaya kepada Tuhan. Jangan kita meninggalkan iman kita karena mungkin pria, wanita, tahta, harta, kekayaan. Itu sesuatu yang fana. Tapi biarkan iman kita terus percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat saudaraku, sesungguhnya yang termulia di sorga itu bukan apanya, tetapi siapa, karena apa? Karena Tuhan itu ada di sana. Itulah saudaraku yang luar biasa. Bahwa kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tapi banyak orang berkata, Pak, apa enggak bosan kita memuji dan menyembah Tuhan selama-lamanya? Saudara, hati-hati dengan itu. Karena kalau kita bosan, pilihannya cuma dua. Sorga atau neraka. Ya, mau tur dulu setahun? Saya rasa hati-hati kalau ngomong saya katakan ya. Enggak bosan. Anda punya pengalaman, Anda punya pacar ya toh. Kalau saya dengan Bulani ya toh, waktu pacaran itu gua kuncar namanya. Iku kok gak bosan saudara. Lu sering kali dia mengingatkan saya. Sudah malam pulang ya. Nah itu baru saudara tahu. Apalagi ini adalah Tuhan yang begitu mulia, begitu agung. Dan dianugerahkan semuanya untuk kita. Wah. Saya rasa tidak ada kata bosan. Yang ada adalah rasa bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Dan disinilah kita memuji, menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Atau katakanlah anak-anak kita sekarang. Ini kan doyan yang namanya game. Tanya anak-anak kita. Itu kan mainan game terus ya. Tanya anak-anak kita. Kamu bosan main game enggak? Coba tanya. Kalau ada anak yang berkata, saya bosan, hebat anak itu. Banyak anak akan berkata, wah asyik. Ya kan? Nah itu yang fana saja bisa mengasihkan dan membuat orang lupa waktu. Apalagi ini sesuatu yang kekal. Biarkan hati kita senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa? Karena saatnya di sorga nanti kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita akan Allah yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dalam sebuah pujian. Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang selalu ada. Jadi jangan pernah takut. Dia adalah Immanuel. Minggu-minggu ini kita memasuki minggu Advent. Yaitu menyambut kedatangan Kristus. Memperingatinya dalam peristiwa Natal. Dia Allah yang luar biasa. Dan Allah yang sama terus menyertai kita. Bahkan sampai pada kesudahan akhir zaman. Immanuel, Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita. Nama
kasih Tuhan. Karena Engkau telah menguduskan kami. Menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dengan Engkau rela menggantikan kami mati di atas kayu salib. Supaya kami yang berdosa menjadi kudus. Supaya kami nantinya dengan dikuasai oleh Roh Kudus dan berfokus pada kekudusan dan memberikan yang terbaik bagi Allah dalam pujian penyembahan kami dari kekal sampai kekal. Terima kasih Bapa. Tapi kami juga sadar ketika kami masih ada di muka bumi ini, Allah bukan hanya beserta dengan kami ketika ada di surga, tetapi di muka bumi ini pun Engkau menyertai kami, menolong dan menopang kami, supaya kami tak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarkan hati kami terus percaya kepadamu, karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami. Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti memimpin, menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kepada kami untuk senantiasa hidup berjalan dalam kekudusan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Dan bagi saudaraku yang rindu untuk didoakan apapun yang sedang kau hadapi, kalau ada silakan angkat tangan. Mari bangkit berdiri di tempat. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di YouTube maupun di Radio Iktus. Mari percayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Dan Dia sanggup menjamah kita, menolong kita dimanapun kita berada. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing ataupun dimanapun Anda berada. Bapa yang baik, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu juga tetap kasih yang sama. Kasih Bapa kepada kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, pada saat ini hamba-Mu mohon belas kasihan-Mu. Biarlah bagi anak-anak-Mu yang saat ini sakit, kuasa Tuhan menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka. Di dalam nama, di atas nama-nama Tuhan Yesus Sang Penyembuh itu terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap kami juga yang mengalami pergumulan. Masalah ekonomi, keuangan, keluarga. Atau apapun yang juga menjadi kerinduan kami. Untuk bisa terwujud dan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa terulur. Mukjizat-Mu boleh terjadi dalam hidup mereka. Pemulihan boleh terjadi. Kasih sayang-Mu limpah dan berkat-Mu tercurah semuanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu menjamah mereka. Kuasa-Mu menolong mereka. Kuasa-Mu memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kita juga akan berdoa syafaat. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kalau kami memasuki minggu Advent untuk menyambut kasih Tuhan yang begitu besar dalam peristiwa Natal dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami boleh menyiapkan hati kami dengan bersyukur kepada Tuhan, hidup makin setia dan makin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah mencurahkan kasih-Mu yang begitu besar. Kami diberkati untuk kami boleh jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia Natal yang sedang dan terus bekerja. Tuhan memberkati, menolong semuanya. Sehingga walaupun di tengah-tengah pandemi ini, kami boleh memperingati peristiwa Natal dengan penuh sukacita dan kegembiraan dari sorga. Terima kasih Bapa. Terus berdoa untuk pandemi ini. Mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan yang menolong supaya pandemi ini boleh berakhir. Berdoa untuk yang sakit.
Karena COVID ini Tuhan juga menjamah mereka dan memulihkan kesehatan mereka. Berdoa untuk para medis, Tuhan juga berkati mereka. Tuhan tolong mereka. Kami semua juga seluruh keluarga besar GKM Isla Gracia dilindungi Tuhan, diberi imunitas tubuh yang kuat, dan biarlah kami tetap diliputi oleh sukacita dan kegembiraan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang pekan yang baru lalu, untuk Sri Hono Purnomo, Naomi Santi, Sifora Kurtiasih, Ruth Nani Rahayu, Iwan Budi Prastio, Naomi Sri Hartini, Andreas Axel Adriel, Maria Desi Ambarwati, Elizabeth Rina Sintawati, Yeskiel Hardi Saputra, Pendeta Emeritus Krismanto Yonatan, Timotius Mikael Novan, Petrus Ivan Kurniawan, Lydia Endang Sakti, dan Noviana Ruth. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini yang berulang tahun, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan terus memberkati langkah-langkah hidup mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka di bulan November. Untuk keluarga Albert Kobi Suyanto dan Nani Kurnianti, keluarga Eko Budi Mulyono dan Heni Arianti, keluarga Wong Taliang dan Arlina Dewi, keluarga Untung Prastio dan Liliana Kristanti, keluarga Sandi Agustina dan Ira Fitriana, keluarga Tri Daryatmo dan Francisca Wiratmi, keluarga Totok Mas Diarto dan MS Sedati Hartini, keluarga Kristiadi Widyastoto dan Rasmawati. Dan juga memberkati seluruh keluarga beserta dengan anak cucu mereka semuanya. Semuanya diberkati dan diberi sukacita damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami, tetap dalam perlindungan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemerintah kami, lindungi semuanya. Terima kasih Bapa, dan kami juga menyerahkan untuk nanti kami boleh memberikan persembahan. Kuduskan persembahan kami, baik persembahan persepuluhan kami, persembahan syukur kami, dan persembahan-persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memuliakan Engkau dengan semua harta kami, maka lumbung-lumbung kami akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan kami akan meluap dengan air buah anggurnya. Semua kami dicukupi dan tidak ada yang berkekurangan, semuanya diberkati untuk jadi berkat. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa, syafaat kami dan doa persembahan kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya menjemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan agungkan Dia. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang memberkati seluruh hidup kita. Mari kita mau tinggikan Dia. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuat kita terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Ku agungkan, ku agungkan. Haleluya. Segala kepujian kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang layak terima pujian dan pengagungan dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, dan Allah yang besar, Allah yang mulia itu, sekaligus Bapa kami yang penuh kasih dan rahmat,
yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu pada saat ini. Diberkati pribadi demi pribadi, diberkati keluarga demi keluarga, diberkati akan setiap usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau. Tuhan membuatnya berhasil. Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami. Pasukan malaikat-Mu menjagai, mengkawali kami, baik dalam perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam. Keluar masuk kami semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami boleh pulang dengan membawa berkat-Mu yang berlimpah ruah turun atas kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan surga yang kekal. Haleluya. Amin. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil untuk membangun budaya surgawi, yaitu memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Dalam situasi atau kondisi apapun, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu, disitulah dunia akan melihat Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah offline Komisi Perempuan Magdalena, Selasa 8 Desember 2020 pukul 5 sore dengan tema Sukacita Para Gembala. Bersama Pendeta Muda Yulianto di GKMI Sola Gracia. Ibadah offline Komisi Pemuda dan Remaja, Sabtu 12 Desember 2020 pukul 6 sore dengan tema Raja Damai. Bersama Pendeta Muda Yulianto di GKMI Sola Gracia. Dan secara online di channel YouTube Disciples of God GKMI Sola Gracia. Ibadah online Komisi Anak Amazing Kids, Minggu 13 Desember 2020 pukul 10 pagi dengan tema Mendengarkan dengan Baik. Bersama Ibu Harsi di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang.
GKMI Sola Gracia. Kebaktian malam Natal, Kamis 24 Desember 2020 jam 6 sore dengan acara ibadah reflektif di keluarga masing-masing. Pengantar refleksi Pendeta Sugiarto. Kebaktian perayaan Natal, Jumat 25 Desember 2020 jam 7 pagi bersama Pendeta Muda Paulus Kalimbongan dan jam 9 pagi bersama Pendeta Muda Yulianto dengan tema Sukacita yang Besar. Kebaktian tutup tahun, Kamis 31 Desember 2020 jam 6 sore bersama Pendeta Sugiarto dengan tema Menyongsong Pengharapan Baru. Dengan acara perjamuan kudus, pencanangan tema dan persembahan akhir tahun. Kebaktian awal tahun, Jumat 1 Januari 2021 jam 7 pagi dan jam 9 pagi bersama Pendeta Sugiarto dengan tema Menyongsong Pengharapan Baru dengan acara perjamuan kudus, pencanangan tema dan persembahan akhir tahun. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat GKMI Sola Gracia yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan yang belum mendapat souvenir dari gereja, dapat mengambil di ruang bawah atau menghubungi Bapak Juan. Dan berikut adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.